Hai, jumpa lagi dengan saya Putu Ayub dalam channel Putu Ayub Nak Bali. Kali ini saya ingin membahas satu topik terkait dengan kiat praktis menulis cerita pendek. Menulis cerita pendek itu adalah sebuah proses menulis yang gampang-gampang susah. Ada kalanya kita akan begitu mudah menulis sebuah cerita, tetapi pada waktu-waktu tertentu kita mengalami kesulitan. Beberapa penulis pemula pun mengalami kesulitan di dalam menulis sebuah cerita pendek. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi kiat praktis menulis cerita pendek. Nah, sebuah cerita pendek itu merupakan sebuah media untuk menyampaikan pengajaran, hikmat, dan motivasi. Seorang penulis yang bernama Van Horn, dia pernah mengatakan bahwa sebuah cerita pendek merupakan sebuah karangan fiksi yang ringkas dan mencangkup jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Dalam sebuah cerita pendek, konflik yang dikemukakan tidak terlalu banyak atau mungkin hanya satu konflik. Ini berbeda dengan ketika kita menulis sebuah novel. Novel itu disusun dalam sebuah cerita yang dalam rentang waktu yang sangat panjang. Tetapi peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita pendek umumnya sebuah cerita yang singkat. Konfliknya juga tidak terlalu banyak, dan kita kadang kesulitan memulai sebuah cerita pendek. Dan kali ini saya ingin memulai bagian pertama, itu bagaimana dengan ide cerita. Nah, jadi untuk menjadikan cerita pendek menjadi cerita yang menarik, dibutuhkan objek yang menarik juga. Jadi kita perlu memikirkan sebuah objek yang menarik. Nah, objek yang menarik dapat diangkat dari hal-hal yang tidak biasa, sesuatu yang tidak umum terjadi, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang menarik, dan kemudian orang akan menjadi begitu antusias membaca cerita kita. Nah, tetapi objek yang biasa-biasa dapat saja menjadi cerita pendek yang menarik ketika alur cerita itu dibuat menjadi sangat menarik. Dan kita perlu belajar kemudian mengemukakan sebuah cerita yang menarik dalam sebuah alur, atau kita sering menyebut sebagai plot cerita yang menarik. Dan kita perlu menyusun alur cerita. Ada kalanya situasinya datar, kemudian menegangkan, sampai kemudian pada satu puncak kemudian turun alur ceritanya. Dan kita perlu belajar menyusun seperti itu. Proses ini memang adalah sebuah proses yang terus diupayakan. Kita perlu berupaya menyusunnya berkali-kali. Nah, ide cerita dan alur cerita harus dapat dijalin dengan baik, sebab semakin kuat ide, semakin kuat pula alur ceritanya yang mengungkapkan ide cerita itu. Itu sebabnya kita perlu memikirkan ide cerita dan alur cerita. Ada kalanya kita perlu mengambil waktu untuk melakukan riset, meneliti sebuah komunitas atau tempat tertentu. Kita meneliti beberapa situasi yang kemudian kita akan menghasilkan ide-ide menarik, dan kita bisa membuat alur cerita yang menarik juga. Ada kalanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa tempat, itu cerita di satu tempat dan cerita di tempat lain, itu bisa menjadi ide buat kita, yang kemudian kita membuat alurnya berdasarkan dua peristiwa yang pernah kita amati. Lalu kita membuat sebuah cerita baru dengan alur yang kemudian dikombinasikan dari beberapa peristiwa yang kita pernah lihat. Jadi konflik yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari atau konflik yang terjadi di sekitar kita juga dapat diungkapkan secara sederhana. Ini langkah penting kalau kita ingin menulis sebuah cerita pendek. Kita bisa mengangkat konflik yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita pergi ke satu kota, lalu kita menaiki angkutan umum seperti bis, lalu kita harus berdesak-desakan, kemudian ada seorang yang lanjut usia, tidak ada yang rela memberikan tempat duduknya, dan
kemudian ada satu peristiwa yang terjadi berikutnya. Nah, itu konflik yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita mengangkatnya menjadi cerita, mengemasnya, membuat setting yang baru. Bisa saja itu settingnya bukan kemudian bis, tetapi dibuat setting yang berbeda. Atau kita kemudian di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjadi seorang mahasiswa, lalu kita menemukan ternyata ada seorang mahasiswa yang sudah sangat lanjut usia, masih mau kuliah S1, dan ini kemudian bisa menjadi ide cerita yang kita temukan dalam hidup sehari-hari. Peristiwa di dalam rumah tangga itu contoh, itu adalah kehidupan sehari-hari yang tentunya ada banyak hal konflik yang kita bisa angkat, dan itu menjadi pesan penting dari setiap cerita kita. Nah, persoalannya adalah kita seringkali bingung bagaimana membuka cerita pendek. Bagaimana kita memulai sebuah cerita. Idenya sudah ada, plotnya sudah ada, kita sudah susun alurnya. Oh, oke, alurnya sedemikian rupa. Tetapi ketika itu ada di otak kita, tapi ketika kita mau mulai menuangkan apa yang ada di otak kita ke dalam tulisan, kita mulai bingung. Saya mau mulai dengan kata apa? Saya mau mulai dengan kalimat seperti apa? Saya mau mulainya dengan cara yang bagaimana? Ini yang seringkali dihadapi oleh beberapa penulis pemula. Saya mengalami hal itu. Ketika saya memulai menulis sebuah cerita pendek, saya menjadi bingung. Saya mau memulainya dari mana? Saya tidak tahu bagaimana saya memulai cerita saya. Tetapi kemudian saya belajar. Dalam setiap proses saya menulis, saya kemudian belajar. Oh, oke, saya bisa menulis cerita dengan gaya yang seperti ini. Dan kali ini saya ingin membagikannya. Sumarjo, dia menjelaskan bahwa salah satu kelemahan penulis pemula dalam menulis cerita pendek adalah terlalu bertele-tele dalam menyusun paragraf permulaan. Nah, ini persoalan lain selain yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang kita kemudian bisa pelajari. Tips pertama, ketika kita ingin memulai sebuah cerita, maka kita mulai dengan memunculkan masalah. Nah, contoh yang dapat kita lihat pada cerpen berjudul Pilihan Terbaik. Ini ditulis oleh Katarina tahun 2016. Ceritanya begini. Seperti biasa, setelah lulus SMA, ada yang melanjutkan ke bangku kuliah, lalu ada yang bekerja. Tetapi berbeda dengan Cepoi. Saat itu ia lulus SMA, kebingungan mulai melandanya. Cepoi saat itu ada di persimpangan jalan, bekerja atau kuliah. Ini dia sedang alami dalam pikiran si tokoh yang bernama Cepoi ini lagi bergejolak, kuliah, kerja. Nah, teman sekelasnya menemuinya. Bagaimana Cepoi? Kita berdua kerja yuk. Itulah tawaran Dian kepada Cepoi. Maka Cepoi tambah bingung. Cepoi pun menjawab, bingung, mau kuliah atau kerja? Keputusan pun diambilnya, tetapi kebingungan kembali melandanya. Kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta? Itu pilihan yang membingungkan bagi Cepoi. Nah, itu adalah sebuah kisah atau cerita yang diangkat dari tokoh yang bernama Cepoi ini. Masalah yang dia hadapi si Cepoi ini menghadapi masalah, yaitu dia bingung bekerja atau kuliah. Ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk kuliah, kemudian dia mulai bingung apakah dia harus kuliah di perguruan negeri atau di swasta. Ada kalanya kemudian kebingungan berikutnya muncul, program studi apa yang ingin dipilih. Nah, ini sebenarnya sebuah cerita pendek yang memberi sebuah pesan nanti ketika kalau ini dibaca ceritanya. Bagaimana mengambil sebuah keputusan untuk melanjutkan studi. Itu sebabnya kalau ini dibaca kisah ini oleh guru bimbingan konseling, maka guru bimbingan konseling perlu menyadari bahwa dia punya peran melakukan konseling karir dan membantu siswanya untuk mengarahkan masa depan pendidikannya. Nah, ini contoh yang pertama. Kita dapat memulainya dengan memunculkan masalah. Contoh kedua, itu membuka cerita dengan memunculkan aksi. Nah,
Penulis dapat memulai cerita dengan memunculkan aksi dan langsung melompat ke tengah cerita. Latar belakang cerita tidak nampak pada permulaan cerita dan langsung dimulai dengan aksi. Karya Luciana Mulyono tahun 2012 yang berjudul Seto menjadi salah satu contoh awal cerita yang dimulai dengan aksi. Kita perhatikan contoh. Itu buat Pak Demu, teriak Bude Lasma secepat-cepatnya saat Seto hendak menyedok ikan asin di atas meja makan itu. Seto, bocah 3 tahun itu, terdongak kaget, buru-buru diletakkannya kembali sendok, lalu beringsut menggeser tubuhnya ke Winda, sang kakak. Winda hanya terdiam sambil menelan nasinya yang semakin lama dirasanya semakin keras untuk ditelan. Sementara Seto dengan gerakan sama seperti sudah menunduk dan mulai mengulum sendoknya lama-lama. Nah, cerita ini adalah cerita yang menampilkan sosok Seto dan Bude Lasma. Jadi dalam peristiwa itu ada aksi yang dilakukan oleh Seto. Seto yang digambarkan sebagai anak berusia 3 tahun itu kaget meletakkan sendoknya dan karena dia mengambil sesuatu yang milik Pak D-nya. Dan dia ditegur oleh Bude Lasma. Kita bisa memulai cerita dengan pola seperti ini. Kita memunculkan aksi dari tokoh seperti tokoh Seto ini, dengan kemudian mengkombinasikan dengan beberapa tokoh yang lain, yang seolah-olah kemudian ada aksi dan konflik yang terjadi di awal. Dan ini model cerita yang menarik juga. Pembaca kemudian bisa menjadi begitu antusias membaca cerita ini karena dari awal sudah disuguhkan permulaan cerita yang menarik. Nah, kita juga bisa membuka cerita dengan memunculkan ketegangan. Kita contohkan ini. Ini cerpen yang ditulis dengan memunculkan ketegangan pada awal cerita itu adalah karya Maria Benedetta Mustika. Saya sedang garap tulisan dengan dia, harap segera terbit tulisan itu. Nah, judul tulisannya adalah Pertolongan Tuhan Tak Pernah Terlambat. Nah, kita lihat kutipan awal dari ceritanya. Tik tik tik, air hujan perlahan membasahi kaca sebuah mobil L300 berwarna biru tua. Pengemudinya adalah seorang bapak yang berusia sekitar 33 tahun yang membawa istri dan kedua anaknya serta satu pasangan suami istri. Mereka hendak pergi ke daerah Nagro Aceh Darussalam, daerah yang pada saat itu terkesan kurang aman. Di tengah gerimis yang sejuk pagi itu, tiba-tiba tuk tuk tuk, beberapa orang bersenjata mengetuk kaca mobil tua itu. Turun, turun, ujar salah seorang dari anggota komplotan tersebut. Angkat tangan, ujarnya lagi. Bawa mereka, kata orang tersebut kepada rekannya. Pak Andreas beserta anggota keluarganya dan sepasang penumpang lain tersebut langsung dibawa oleh anggota komplotan tersebut ke dalam hutan. Nah, pembukaan cerita tersebut memberi gambaran pada pembaca cerita bahwa ada bahaya yang menghampiri karakter. Tanda bahaya nampak dalam beberapa hal berikut. Pertama, latar, kondisi cuaca yang hujan, daerah yang pada saat itu terkesan kurang aman dan hutan. Ini sudah menghasilkan kesan ketegangan. Jadi latar tempat cerita itu cerita terjadi di daerah konflik, cerita terjadi pada saat hujan, hutan, dan tentunya ini sudah menggambarkan situasi yang tidak enak dan tidak aman. Kita bisa memulai cerita seperti ini. Lalu karakterisasi, beberapa orang bersenjata mengetuk kaca mobil tua itu, memerintahkan, turun, turun, angkat tangan, bawa mereka. Kata-kata ini adalah kata-kata yang menunjukkan karakter dari komplotan yang menghampiri Pak Andreas dan keluarganya. Cerita ini sudah dimulai dengan ketegangan antara Pak Andreas beserta keluarga dengan para komplotan itu. Dan ini menghasilkan ketakutan. Dan ketika kita membaca cerita ini, kita tentunya akan berpikir, bagaimana cerita selanjutnya? Saya mau tahu apa yang terjadi berikutnya. Dan ini adalah sebuah
model permulaan yang menimbulkan ketegangan yang kemudian akan menarik perhatian pembaca untuk mengetahui seperti apa ceritanya. Dan ini adalah cara kita juga memulai sebuah cerita. Kita bisa mengangkat ketegangan yang akan terjadi. Kita tidak tahu bagaimana cerita selanjutnya. Bagi yang ingin tahu silahkan beli bukunya. Nanti bisa kontak saya. Oke, kita bisa menampilkan lokasi cerita. Lokasi cerita yang dapat ditampilkan dalam paragraf awal adalah lokasi yang memiliki peran penting dalam cerita pendek. Contoh ini. Pagi itu sambil menunggu anakku pulang dari sekolah, aku memperhatikan anak-anak PAUD kasih kita nampak takut melihat Pan Seken, orang yang mengambil sampah di selokan depan sekolah. Sementara di pojok ruang tunggu, orang tua anak-anak berbisik membicarakan Pan Seken. Terdengar jika ibu-ibu merasa khawatir, jangan-jangan bapak yang mengumpulkan sampah dari selokan itu adalah penjahat. Aku pun sempat berpikir demikian. Karena itu kutunggui anakku sampai ia keluar dari kelasnya dan waktunya pulang. Contoh lain dapat dilihat dari karya Citra R. Teresa yang berjudul My High Heels Life. Dengan bangga aku berjalan menyusuri koridor kantor dengan sepatu hak 7 cm. Ada kebanggaan tersendiri menyadari saya berkantor di salah satu gedung pencakar langit Jalan Sudirman, Jakarta. Kenapa saya harus sebutkan dengan bangga? Karena itu impian saya sejak remaja, bahkan mungkin sejak masih memakai rok SD berwarna merah itu. Saudara, ketika kita membaca cerita ini, dua cerita ini, cerita pertama itu menampilkan setting lokasi. Lokasi cerita itu berada di PAUD kasih kita, yang menampilkan sosok Pan Seken. Karakter dari Pan Seken pun digambarkan jelas di awal bahwa dia seorang pemulung, lusuh, kumal. Tapi kita perlu tahu bagaimana cerita selanjutnya. Ketika di awal kita akan, ini cara berpikir kita pada umumnya, kita berpikir sama seperti orang yang melihat Pan Seken. Kita mau lihat cerita selanjutnya, apa yang terjadi dengan Pan Seken. Apakah kemudian Pan Seken dilaporkan ke polisi? Apakah Pan Seken diteriaki maling? Atau ada hal-hal yang lain? Kita pasti akan, wah, saya pengen tahu ceritanya. Ini sebuah cerita yang pernah saya tulis beberapa tahun yang lalu. Ketika saya baca ini, saya sudah bayangkan, oh ceritanya begini. Tetapi ketika saya menceritakan ini, saya sudah memikirkan ada setting cerita baru, plot cerita baru ketika melihat bagian ini. Nah, kalau dari cerita yang kedua, itu kita bisa menemukan bahwa ada sosok yang begitu bangga menggunakan sepatu high heels, jadi sepatu dengan hak 7 cm, cukup tinggi ya, lumayan lah itu. Lalu kemudian dia bekerja di sebuah gedung pencakar langit di Sudirman, satu tempat yang begitu luar biasa di Jakarta. Kalau orang pergi ke Jalan Sudirman di Jakarta melihat gedung pencakar langit, wah itu satu tempat yang kita pikir wah ini istimewa. Dan ketika ditambah lagi bahwa itu adalah impiannya, jadi lokasi cerita sudah diceritakan di awal bahwa dia bekerja di satu gedung pencakar langit. Ini sedang menggambarkan sebuah gambaran dari tokoh yang begitu luar biasa dalam cerita ini. Dan kita bisa coba membaca kemudian bagaimana akhir ceritanya. Saya sarankan kalau ada yang ingin membaca buku ini, carilah di toko online. Judul bukunya adalah Celoteh Perempuan. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia. Saya membaca buku ini, luar biasa. Saya minta mahasiswa saya baca buku ini. Saya bilang, ayo kalau mau belajar menulis yang baik, bacalah buku Celoteh Perempuan. Bagaimana penulis-penulis yang juga penulis pemula pada waktu itu, mereka ada dalam sebuah komunitas belajar. Mereka belajar menulis sebuah cerita yang menarik, cerita yang baik, yang kemudian selalu ada pesan-pesan yang
menggugah pesan-pesan yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Lalu bagaimana kita menulis cerita kita? Kita sudah memulai permulaan yang baik. Bagaimana kita menulis cerita kita? Kekhawatiran penulis adalah tulisan yang dihasilkan kurang bagus sehingga membuatnya enggan untuk menulis. Kunci penting dalam menulis adalah menuliskan apa yang menjadi ide cerita kita tanpa memperdulikan apakah tulisan itu bagus atau tidak. Kekhawatiran kita seringkali menjadi penghambat kita menulis. Yang harus kita lawan di dalam menulis adalah melawan kekhawatiran kita, melawan keraguan kita jika tulisan kita tidak baik. Saya ingat seorang dosen yang pernah mengajar saya ketika saya mengambil studi S1. Dia katakan tidak ada tulisan yang baik. Tulisan terbaik adalah tulisan yang terus diperbaiki. Jadi sebuah proses memulai itu adalah proses penting dan kita harus mengerjakan. Kita tidak perlu khawatir apakah tulisan itu jelek atau tidak. Tidak ada seorang penulis yang langsung menghasilkan tulisan yang terbaik. Tidak ada seorang pelari yang langsung lahir sebagai seorang pelari. Semua dimulai dari proses belajar, duduk, merangkak, belajar berdiri, melangkah, baru belajar berlari. Sama seperti kita menulis, kita ada dalam proses itu. Nah, tugas pertama kita dalam menulis adalah membuat bahan dasar tulisan dengan menuangkan apa yang ada di pikiran kita dalam sebuah tulisan. Apa yang ada dalam ide kita, tuangkan itu dalam sebuah tulisan. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan teman sejawat saya di kampus, di seorang dosen yang mengajar tentang storytelling. Saya katakan, seorang yang mengajar bagaimana bercerita seharusnya seorang yang lebih mudah untuk menulis, karena selalu di dalam pikirannya ada ide-ide cerita yang perlu dia ceritakan. Dan kita perlu memulainya dengan apa? Memulainya dengan menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita dalam sebuah tulisan. Apa yang ada dalam pikiran kita, kita tulis saja, entah tulisan tangan. Di keluarga literasi Ungaran pernah dilakukan sebuah pola dan itu menghasilkan karya yang luar biasa. Setiap hari anggota Kelingan menulis cerita apa yang ditemukan setiap hari di dalam perjalanan bekerjanya, ke sekolah, keluarganya, dan lain sebagainya. Minimal 100 kata, yang kemudian terus bertambah akhirnya menjadi 500 kata. Tanpa disadari, cerita itu kemudian terangkai dalam sebuah cerita dengan alur cerita yang menarik dan terbit dalam sebuah buku. Dimulai dari menuliskan 100 kata yang kemudian terus bertambah. Di keluarga literasi Ungaran, kami membuat aturan. Setiap anggota tidak boleh menuliskan pesan WhatsApp dengan menyingkat. Setiap menyingkat maka akan ditegur oleh pengurus. Semua harus belajar menulis dengan baik. Dengan pertama adalah tidak menyingkat kata. Kami menyebut ketika kita menyingkat kata itu pemerkosaan, penganiayaan terhadap kata. Mereka tidak bisa protes. Tapi itu adalah kebiasaan yang buruk. Kita perlu memulainya dengan membangun sebuah kebiasaan yang baik. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan revisi dengan memperhatikan alur cerita, pengedikan naskah, penguatan tokoh, pembuatan dialog. Kita perlu kemudian memperbaiki alur cerita. Kita perlu memperbaiki tata bahasa. Mungkin seiring dengan kita melakukan revisi, muncul ide-ide baru yang kemudian membuat cerita menjadi lebih segar, membuat cerita menjadi lebih menarik, dan kita perlu belajar melakukan hal itu. Nah, penulis cerpen juga perlu memperhatikan cara memulai cerita. Sebuah cerita pendek dapat dimulai dengan dua cara, yaitu memulainya dengan klimaks, kemudian mengakhirinya dengan detail-detail. Kita bisa memulainya dengan detail-detail cerita, baru mengakhirinya dengan klimaks. Penulis cerita pendek harus membuat tulisannya memicu rasa ingin tahu pada diri pembaca. Caranya bagaimana? Penulis memulai cerita yang ditulis melibatkan emosi pembaca. Kita bisa menimbulkan rasa sedih, rasa senang, humor,
tertawa dan lain sebagainya. Dan kita bisa mulai dengan melibatkan emosi pembaca. Ketika saya presentasikan bagian yang tadi, bagaimana kita memulai cerita? Kita bisa memulainya dengan ketegangan, dan itu bisa membawa emosi pembaca, kemudian pembaca menjadi terbawa dalam alur cerita itu, seolah-olah mereka hadir dalam peristiwa itu, seolah-olah mereka ada dalam situasi itu, dan situasi yang itu seolah-olah mereka juga yang sedang mengalaminya. Dan ini kita perlu belajar. Memang proses yang harus terus terjadi dan bertambah. Menyimpan beberapa informasi atau adegan seperti dalam drama, dan baru memunculkannya secara perlahan dalam pertengahan hingga akhir cerita. Ini adalah seni yang kita perlu latih. Bagaimana menyimpan beberapa informasi, detail-detail kita bisa simpan. Misalnya tokohnya adalah seorang yang cacat. Kita sering nonton video ya, kita antusias nonton video pendek. Di sebuah bis ada seorang perempuan tua yang kemudian mau duduk, lalu kemudian ada seorang yang laki-laki lengan berotot dan lain sebagainya, duduk tidak beranjak dari tempat duduknya. Kemudian beberapa penumpang yang lain mulai membulinya, mulai membicarakannya, mulai bergumam dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pria yang duduk dari tadi itu kemudian berdiri. Apa yang terjadi? Kakinya adalah kaki yang palsu, yang seharusnya dia memang punya hak untuk duduk. Seringkali kita melihat kepada satu orang, tetapi kita tidak melihat diri kita sendiri, bahwa kita lebih jahat dari pria itu. Tapi pesan-pesan cerita seperti itu kita munculkan di akhir. Kita perlu menyimpan ceritanya. Di awal dia tidak tampak bahwa dia seorang yang menggunakan kaki palsu, tetapi di akhir cerita kemudian semua orang terdiam. Tidak ada yang bergumam, tidak ada yang berkata-kata, tidak ada yang membuli. Tapi kemudian mungkin yang lain semua menyadari bahwa mereka sedang bersalah. Mereka melakukan satu tindakan yang tidak jauh lebih baik. Mereka melakukan sesuatu yang jahat, seperti apa yang ada dalam pikiran mereka sendiri. Nah, sama seperti drama, cerpen secara naratif dapat dibagi dalam beberapa babak. Anatomi cerpen 3 babak. Babak pertama, sajikan latar belakang cerita. Perkenalkan tokoh-tokohnya, ungkapkan temanya, masalahnya, situasinya. Kita bisa menggunakan pola 800 sampai 1500 kata dalam 3 adegan. Jadi kita bisa membaginya. Lalu babak kedua, kembangkan dramatikannya. Sementara kejadian-kejadian mengarah ke klimaks di akhir babak ini pada saat masalahnya telah terselesaikan. Kita bisa menulisnya 1500 sampai 2000 kata. 2 atau 3 adegan. Lalu babak ketiga, ungkapkan akhir cerita yang merupakan akhir positif dan masuk akal. Apakah itu bersifat bahagia atau sebaliknya? Kita perlu menyusunnya secara logis masuk akal. Kita tidak boleh membuat cerita yang tidak masuk akal. Buatlah dalam 500 kata atau kurang dari itu, 1 atau 2 adegan. Kita bisa menyusunnya seperti itu. Lalu bagian berikutnya kita perlu belajar menghidupkan tokoh. Kita perlu menghidupkan tokoh cerita itu sehingga cerita ini menjadi semakin menarik. Tokoh dalam cerita pendek haruslah tokoh yang cocok dengan ceritanya. Tokoh dapat diambil dari orang-orang di sekitar kita yang memiliki kecocokan dengan cerita. Kita bisa memodifikasi namanya, tapi secara karakter kita sudah tahu, wah ini gambarannya seperti ini. Orangnya lambat, tutur katanya pelan dan lain sebagainya. Kita bisa buat mengambil karakter seperti itu. Gaya dia bicara pun kita bisa menirunya dan kita menggunakannya di dalam menulis cerita. 2 langkah membuat penokohan, yaitu menciptakan tokoh, kemudian membuatnya menjadi nyata di mata pembaca. Kita perlu kemudian mengombinasikan orang-orang yang kita pernah lihat. Oh, sosoknya seperti itu. Lalu kita kombinasikan dengan sosok yang lain.
yang kemudian menghasilkan sebuah karakter baru. Ada kemungkinan karakter itu mirip dengan orang-orang di dunia nyata karena kita mengombinasikannya. Tetapi ada kemungkinan tokoh-tokoh seperti itu memang belum pernah ditemukan. Dan orang belum pernah membayangkan seperti apa karakter dari tokoh seperti itu. Ketika kita menghidupkan tokoh, dalam menciptakan tokoh, penulis harus memperhatikan. Kita pikirkan tinggi badan, kita pikirkan berat badan, ada yang obesitas, ada yang kekurangan berat badan, ada cara jalannya pelan, orang sudah melangkah 100 langkah, dia masih 10 langkah. Ada orang yang belum melangkah, dia sudah pergi meninggalkan. Kita perlu memikirkan tokoh-tokoh seperti itu. Karakternya kita perlu gambarkan. Ada cara jalan, pakaiannya, seperti cerita tadi soal pakaian. Dia pakai high heels 7 cm. Sudah menggambarkan sosok perempuan seperti apa yang menggunakan pakaian seperti itu. Lalu warna rambutnya. Dan kita memikirkan hobi tokohnya, agama dan sikap politiknya. Kita juga pikirkan pekerjaannya, status pernikahannya, jandakah, dudakah, bujang, anak-anak, dewasa, saudara laki-laki atau perempuannya kita perlu pikirkan. Lalu hal-hal lain sebagainya. Ketika kita ingin menghidupkan tokoh, kita perlu belajar melakukan penelitian, mengamati orang-orang di sekitar kita, lalu kita kemudian mulai belajar. Oh, tokohnya seperti ini. Kita mulai kemudian mengombinasikan dengan tokoh-tokoh yang lain. Ada kalanya kita ada di bandara, kita mengamati orang-orang. Ada ratusan orang, ribuan bahkan orang di bandara lewat. Ada orang yang ketika orang lain terjatuh, mereka lewat begitu saja tanpa menolong. Kita sudah mulai, oh sikapnya, oh seperti ini pekerjaannya. Kadang kita perlu melakukan riset. Ketika kita menulis cerita tentang seorang juru masak, koki, kita perlu melakukan riset seperti apa pekerjaannya. Ketika kita menulis berkaitan dengan tenaga medis, kita perlu juga melakukan riset untuk mengetahui seperti apa tenaga medis itu bekerja, seperti apa mereka melakukan pemeriksaan, merawat dan lain sebagainya. Jangan sampai alurnya tidak logis, alurnya tidak masuk akal. Harusnya dimulai dengan alur seperti ini, lalu karena kita tidak paham, kita membuat alur baru yang tidak masuk akal. Nah, itu tidak baik juga, tidak mendidik juga. Nah, bila menemukan nama-nama unik, aneh, menarik atau khas, maka perlu kita catat. Kita perlu catat, lalu kemudian kita bisa gunakan. Lalu yang perlu diperhatikan dalam menulis nama tokoh adalah pastikan nama tersebut cocok dengan latar ceritanya. Misalnya cerita yang berlatar kehidupan di Jawa, maka dapat menggunakan Slamet, Bejo, Untung, Teguh, Sumiati dan lain-lain. Tapi kalau kita pergi ke Makassar sana cari tokoh, sudah muncul pasti orang Makassar itu tidak lepas banyak yang menggunakan nama Andi. Kalau umpama di Sunda, nama Sunda, kita bisa lihat nama Ujang, kita bisa lihat nama-nama yang lain yang menggambarkan tokoh dari tempat-tempat tertentu. Seperti saya orang Bali, maka pasti pertama yang harus dalam pikiran Kutu, Gede dan lain sebagainya. Seperti tadi cerita Panseken itu adalah sebuah nama yang tidak jauh dari sosok orang Bali. Orang Bali menggunakan kata pan. Pan itu memanggil nama bapak begitu. Panseken, bapak yang rajin, yang kemudian ceritanya menggambarkan dia sebagai sosok yang rajin. Nah, sementara cerita yang berlatar kehidupan Sunda dapat menggunakan seperti nama Deden, Ujang, Dede, dan lain sebagainya. Nah, contoh cerpen yang menggunakan nama yang berkaitan erat dengan latar belakang cerita adalah cerpen karya Ambarini Asriningsari. Ini adalah seorang dosen yang luar biasa mengajar di Universitas PGRI Semarang. Saya pernah beberapa kali menulis dengan beliau
seorang dosen yang luar biasa. Dia menjadi motivator yang luar biasa. Dia tidak banyak ngomong, tetapi dia menunjukkan dengan antusiasmenya dia menulis, mendorong orang lain menulis, mengkaji tulisan-tulisan orang lain. Nah, dalam cerita tersebut ia memilih nama tokoh Untung dalam latar kehidupan Jawa. Jadi cerita ini tidak lepas dari karakter dan dari nama Untung itu sendiri. Nah, selain itu, tokoh yang muncul dalam sebuah cerpen sebaiknya tidak terlalu banyak agar tidak membingungkan. Ini yang kita coba perlu perhatikan. Kita jangan menulis sebuah cerita pendek yang ceritanya hanya 4-5 halaman, tokohnya sampai 10. Akan menimbulkan kebingungan. Kita perlu men-setting cerita mungkin 3-4 tokoh yang hadir di dalam cerita itu. Waktunya tidak terlalu panjang, latar tempatnya juga tidak terlalu banyak. Kita bisa hanya men-setting cerita dari satu tempat saja. Dan ini beberapa hal yang ingin saya bagikan. Saya harap bahwa ini menolong kita semua untuk menulis sebuah cerita yang menarik. Dan kita bisa mengakhiri setiap cerita kita dengan pesan-pesan menarik yang kita bisa bagikan kepada banyak orang, yang kemudian menghasilkan satu pesan moral. Cerita pendek seringkali dianggap sebagai sebuah cerita fiksi yang ya sudah hanya sebuah cerita angin lalu begitu saja. Tapi masa kecil saya sangat ditolong oleh cerita-cerita pendek, cerita-cerita rakyat. Ketika masa kecil nenek saya suka bercerita dengan saya, dan itu memberi pesan-pesan moral buat saya. Ketika contoh di Bali ada satu cerita Putri Cening Ayu, Ngijeng Cening Juma, tinggal kamu di rumah, meme luas malu, mama pergi dulu ke pasar. Ini satu pesan sebenarnya, bahwa orang tua ingin membagi pekerjaan kepada anaknya. Satu pekerjaan yang tidak menghabiskan energi. Anak cukup tinggal di rumah, jaga rumah dengan baik, mamanya sedang bertugas ke pasar, menyiapkan makanan untuk kepentingan keluarga itu. Ini pesan yang kemudian saya dapat dari cerita. Dan itu yang kemudian mendorong saya untuk menulis cerita yang kemudian menyampaikan pesan-pesan penting kepada kita semua, kepada setiap pembaca. Dan itu menolong memberkati banyak orang. Itu sharing saya kali ini. Untuk itu, sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.